Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung penumbuhan dan pengembangan pelaku industri kecil dan menengah di tanah air melalui berbagai program dan kegiatan strategis. Pemberdayaan IKM juga turut didukung oleh berbagai stakeholder lainnya seperti BUMN, BUMD, sektor swasta, akademisi, dan asosiasi yang bertujuan agar dapat meningkatkan peran IKM dalam memacu perekonomian nasional. Menperin mengemukakan saat ini populasi IKM berjumlah 4,19 juta unit usaha atau mendominasi hingga 99,7% dari total unit usaha industri di Indonesia. Selain itu, IKM telah menyerap tenaga kerja sebanyak 12,67 juta orang atau menyumbang 65,52% dari total tenaga kerja industri. Bahkan turut andil sebesar 21,44% dari total nilai output industri. Peningkatan populasi IKM bisa dilakukan dengan mengoptimalkan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030-an dengan 68% penduduk Indonesia berusia produktif. Untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasio kewirausahaan Indonesia yang saat ini masih cukup rendah sebesar 3,47% dari total penduduk. Menperin menyebutkan terdapat 5 isu yang dihadapi IKM, yaitu pembiayaan, ketersediaan teknologi, bahan baku, sumber daya manusia, dan pasar. Oleh karena itu, Kemenperin memberikan apresiasi kepada pelaku IKM melalui gelaran Gebiar IKMA 2023. Dalam kegiatan ini diselenggarakan penganugerahan penghargaan atas sejumlah kompetisi di bidang IKM, diantaranya pemberian penghargaan kepada pemenang kompetisi Indonesia Food Innovation, Indonesia Fashion and Craft Award, dan Startup for Industry, mengusung tema Innovate Locally, Thrive Globally, Building Sustainable Ecosystem Through Small and Medium Industries. Gebiar IKMA 2023 sebagai komitmen dan langkah nyata Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kemenperin, dalam mendorong penciptaan dan penguatan IKM yang tidak hanya inovatif, namun juga ramah lingkungan dan memenuhi prinsip-prinsip sustainability, serta mendorong iklim usaha yang kondusif. Ini kita lihat memang terbukti sangat berperan dan perannya penting dalam memperkuat struktur industri dan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Dari data kita lihat bahwa populasi IKM ini ada 4,19 juta unit usaha, jadi artinya ada 99% lebih dari total unit usaha industri. 99% unit usaha industri itu ada di sektor IKM dan menyerap sebanyak 12,67 juta tenaga kerja. Ini data Sakernas tahun ini jadi terbaru, atau sekitar 65% dari total sumber daya manusia SDM industri. Dan ini berkontribusi sebesar 21,44% dari total nilai output industri. Sekali lagi ini menunjukkan peran strategis dari IKM dalam hal penyerapan tenaga kerja, pemerataan, kesejahteraan, dan juga pengentasan kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, kita Indonesia dalam berbagai macam textbook, dalam berbagai macam teori, ini dipercaya bahwa kita memiliki bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 dengan 68% dari total penduduk Indonesia itu merupakan penduduk berusia produktif. Dan tentu bonus demografi ini harus kita manfaatkan secara optimal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan bonus demografi ini tentu harus kita dorong dengan, atau salah satu caranya, menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan yang ada di Indonesia. Ingin saya laporkan bahwa rasio kewirausahaan yang ada di Indonesia, mohon maaf, masih sangat kecil. Hanya 3,47% rasio kewirausahaan di Indonesia dari total penduduknya.
Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Reni Yanita menyampaikan, pelaksanaan Gebiar IKMA 2023 diharapkan pula bisa memberikan energi baru bagi pelaku IKM untuk selalu menjaga dan meningkatkan konsistensi dalam menghasilkan produk dalam negeri yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing, baik di pasar nasional maupun global. Reni memaparkan terdapat 3 kompetisi yang diselenggarakan di Jen IKMA pada tahun 2023, meliputi Indonesia Food Innovation, yang merupakan program bagi pelaku IKM makanan dan minuman akan mendapatkan bimbingan dan pendampingan dalam melakukan inovasi, sehingga mampu menjawab tantangan ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Selain itu, kompetisi Indonesia Fashion and Craft Award, yang merupakan program bagi desainer muda Indonesia, untuk memiliki produk inovatif yang berdampak positif terutama terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tim Eljan Media melaporkan.